Kuasa hukum ayah Peggy Setiawan, Jojo Suharjo meminta ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana untuk muncul ke publik menceritakan kronologi penangkapan kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016. Kemunculan Rudiana diyakini bisa menyingkap tabir misteri pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi 8 tahun silam. Bak bola liar kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada tahun 2016 silam terus menggelinding hingga sekarang. Ibtu Rudiana yang merupakan ayah dari korban Eki yang meninggal saat kejadian 8 tahun silam bersama Vina menjadi orang paling dicari yang diyakini bisa menyingkap tabir kasus pembunuhan 8 tahun lalu itu menjadi terang benderang. Kuasa hukum ayah dari Peggy Setiawan, Jojo Suharjo pun meminta Ibtu Rudiana yang berdinas di Cirebon muncul ke publik dan memberikan pernyataan. Ya tentu kami berharap bahwa bapaknya Eki, Pak Rudiana ya tidak tinggal diam ya, karena bagaimanapun beliau seorang ayah daripada Eki ya. Kemudian yang paling penting adalah beliau ditunggu oleh publik kan gitu ya, supaya kasus ini terang benderang, karena saya pun yakin bahwa beliau memiliki tentu bukti-bukti yang yang dimiliki oleh beliau ya pasti memiliki bukti-bukti. Sementara itu ayah Peggy berharap ada keadilan bagi anaknya karena ia meyakini Peggy Setiawan tidak bersalah. Minta keadilan aja. Akan bersurat ke Pak Jokowi, Pak? Ya. Akan bersurat berarti, Pak ya? Siap. Meski kepolisian terus memanggil sejumlah saksi termasuk saksi kunci Liga Akbar, teman dari Vina dan Eki, Polda Jawa Barat belum memberikan keterangan terkait perkembangan kasus Vina dan Eki. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, apakah selama ini kuasa hukum Peggy Setiawan sudah pernah berkomunikasi dengan ayah almarhum Eki, Rudiana? Dan untuk mengetahuinya, kita sudah bergabung dengan kuasa hukum dari keluarga Peggy dengan Pak Deddy Purwanto. Selamat petang, Pak Purwanto. Petang, Mas. Baik, Pak Deddy, ini apakah sudah mencoba untuk berkomunikasi dengan ayah Eki? Nggak ada ya, nggak ada komunikasi dengan Pak Rudiana ya sejauh ini, karena dia kan nggak mau ditemui baik siapapun oleh media ataupun kuasa hukum dari siapapun. Ya, Pak Deddy Purwanto, tapi ada tidak upaya misalkan menelpon begitu atau mendatangi rumah dari keluarga mendiang almarhum Eki untuk bertemu dengan ayahandanya Pak Rudiana? Nggak ada ya, dari kami itu belum ada membuka komunikasi dengan Pak Rudiana ya. Karena kita fokusnya kepada Peggy, walaupun itu muaranya kan itu nanti dengan Pak Rudiana itu. Baik. Lalu ini dari keluarga sendiri sebenarnya terakhir berkomunikasi dengan ayah Eki ini seperti apa? Belum ada ya, Mas. Ya, Pak. Belum ada sama sekali. Gimana? Ya, silakan dilanjutkan. Ya, ini kan muaranya berawal dari kasusnya Vina dan Eki yang seharusnya itu Pak Rudiana itu memberikan statement ya, memberikan sebuah komentar-komentar positif ya, karena ini kan demi mengungkap sebuah fakta Vina sama Eki. Jangan cuman hanya keluarga Vina dan Vina saja yang blow up semuanya, tetapi Eki, Pak Rudiana itu diam-diam saja gitu loh. Karena ini sama-sama korban. Kita sebagai kami sebagai kuasa hukumnya Peggy Setiawan pun berharap Pak Rudiana itu muncul ke publik, memberikan statement pernyataannya seperti apa. Karena memang beliau lah yang tahu dari awal, laporannya kan berdasar dari beliau juga yang laporan. Itu yang kami inginkan tuh seperti itu. Ya, Pak, sebetulnya keinginan dari kuasa hukum ini apa sih Pak, dengan diharapkannya Pak Rudiana ini muncul ke publik, apa yang ingin digali, apa yang menurut Bapak bisa terungkap? Apakah bisa mengungkap apakah betul sebetulnya ada Peggy yang sama dengan yang sudah ditangkap saat ini, atau mungkin sebetulnya Pak Rudiana mengetahui ada dugaan Peggy lain? Iya. Ini perkara ini kan seakan pelik ya, rumit, sulit, karena ada aktor yang menutup-nutupi ya. Ya Pak Rudiana itu ayolah kita itu kepengin ya
agar persoalan ini, kasus ini yang 8 tahun tidak terungkap. Kalau ada Pak Rudiana ya membuka semuanya, dasarnya dari bukti-bukti semuanya, laporannya seperti apa, itu kan gamblang ya. Biar masyarakat juga melihat, jangan sampai ini rentetannya kan akhirnya korbannya itu si Peggy Setiawan yang sekarang ini ya dijadikan tersangka ya. Kami tim kuasa hukum pun menginginkan itu Pak Rudiana memberikan statement, menjelaskan kepada publik ya bukti-bukti apa yang saat itu dijadikan laporan, ya proses awalnya itu seperti apa, gitu. Baik, terima kasih Pak Deddy Purwanto, kuasa hukum dari Pagi, sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Kita tunggu bersama apakah ayah dari Eki ini akan muncul. Dan bisa kita ke informasi selanjutnya. Sejak kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali mencuat, keluarga Vina di kota Cirebon, Jawa Barat tidak pernah berkomunikasi dengan keluarga Eki. Kedua keluarga terakhir kali berkomunikasi pada tahun 2016 silam saat 8 orang tersangka pembunuhan telah ditangkap dan disidangkan. Hampir 1 bulan sudah kasus pembunuhan dan pemerkosaan sejoli Vina dan Eki mencuat. Selama itu pula keluarga tidak pernah berkomunikasi dengan keluarga Eki. Hal itu diungkapkan Marlia Yana, kakak Vina. Marlia Yana sempat berupaya melakukan komunikasi, namun usaha itu gagal lantaran orang tua Eki tidak mengangkat teleponnya. Marliana pun menginginkan komunikasi tetap berjalan agar perkembangan kasus ini bisa lebih diketahui dan jelas. Terakhir kali keluarga Vina berkomunikasi dengan ayah almarhum Eki yang juga merupakan anggota kepolisian pada 2016 silam saat 8 pelaku ditangkap. Belum ya, belum ada. Apa itu? Maksudnya harusnya seperti apa? Harusnya ada komunikasi kan? Ya, saya menginginkannya sih seperti itu ya. Menginginkan komunikasi kepada beliau gitu. Cuman untuk sampai sekarang kami keluarga belum ada komunikasi. Komunikasi kapan, Mbak? Terakhir selesai persidangan itu. Tahun 2016. Ya. Sampai sekarang? Sampai sekarang belum. Sudah mencoba menghubungi atau gimana? Waktu proses awal sudah ya. Cuman kan nggak diangkat gitu. Sementara pengacara Vina terus mengawal perkembangan kasus yang kembali digelar sejak 2 minggu terakhir. Namun kuasa hukum menyayangkan hilangnya 2 DPO dengan alasan keterangan saksi fiktif. Padahal dalam amar putusan pengadilan jelas tertera buron dalam kasus yang terjadi pada 2016 itu adalah 3 orang dengan berbagai perannya masing-masing. Terlalu terburu-buru ya, hanya dalam waktu menentukan 2 minggu semua dinyatakan fiktif, sedangkan dari proses di awal 8 tahun lalu kan sudah jelas ada perannya masing-masing dan disebutkan di berbagai macam amar putusan itu. Keluarga Vina berharap kasus yang saat ini banyak memunculkan spekulasi bisa segera terang benderang, terutama soal 2 orang DPO yang dihilangkan masih belum bisa diterima pihak keluarga. Dari Cirebon, Jawa Barat, Ervan Septiawan, TV One mengabarkan.